Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Coba ya kita bayangkan bareng-bareng. Kalau Fratesi kita lepas tapi kemudian kita mendapatkan Cristante plus uang 35 juta. Teman-teman tergoda nggak? Ini uang 35 juta loh. Lumayan banget. Uang 35 juta ini menurut gua luar biasa banget loh. Bisa kita gunakan untuk membeli striker yang baru tanpa perlu ketergantungan untuk melepas Arnaud Taufik dan Korea. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya pasca pertandingan gue akan bacain statement-statement menarik dari konferensi pers teman-teman. Tetapi sebelumnya gue mau bacain dulu beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Yang pertama tentu saja dari bek muda berkaki kidal asal Argentina Palacios yang sudah selesai tes medis teman-teman ya. Ini Fabrizio Romano mengatakan Inter telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut center back Argentina Thomas Palacios dari Talleres. Here we go. Kesepakatan senilai 6,5 juta untuk kontrak jangka panjang. Palacios sendiri sudah menolak 2 proposal dari tim Bundesliga. Akan tetapi teman-teman, proses transfer Palacios sebetulnya tidak sesederhana itu. Bukan Inter namanya kalau proses transfer yang kelihatannya mudah tidak ditambahin bumbu-bumbu drama. Nah, untuk Palacios teman-teman, walaupun di weekend kemarin dia sudah datang ya ke markas Inter, sudah ke kota Milan untuk tes medis, tetapi sebetulnya proses transfer dia belum rampung, belum selesai. Dan bahkan ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan proses transfer Palacios ke Inter bisa batal. Ini gara-garanya Presiden Independiente Rivadavia yang sebelumnya juga datang ke markas Inter, dia berbicara ya kepada pers tentang Palacios. Dia bilang begini, hari ini hasil negosiasi akan diputuskan dan kita akan melihat apakah Palacios akan pindah ke Inter atau akan tetap di Independiente. Gila teman-teman, gimana nggak gonjang-ganjing, gimana nggak menimbulkan drama baru. Si presidennya Independiente udah datang ke markas Inter, pemainnya udah tes medis, keesok harinya presidennya Independiente malah ngomong begini. Nah, kalau pemberitaan dari Sky Sport, mereka bilangnya begini, setelah menyelesaikan tes medis hari ini, Thomas Palacios belum menandatangani kontraknya. Masih ada detil akhir yang harus diselesaikan. Namun saat ini ada perasaan optimis bahwa kesepakatan akan selesai. Lalu La Gazzetta juga memberitakan hal yang kurang lebih sama. Gazzetta bilang begini, kepindahan Thiago Thomas Palacios ke Inter tidak perlu diragukan lagi. Klub dari Palacios sedang menyelesaikan rincian akhir karena Inter tidak ingin memasukkan persentase penjualan di masa depan dalam kesepakatan. Dengan asumsi semuanya berjalan dengan baik, sang bek akan menandatangani kontraknya pada hari Selasa waktu setempat. Lalu ada pemberitaan juga dari jurnalis Argentina, dia bilang begini, Thiago Thomas Palacios ke Inter sudah disetujui secara lisan oleh sang pemain maupun kedua belah klub. Namun sambil menunggu pertukaran dokumen secara resmi, sang bek akan segera menandatangani kontrak jangka panjang senilai 10 juta yang akan dibagi rata antara Independiente dan Talleres. Ada-ada aja teman-teman. Kita lihat ya hari ini Rabu waktu Indonesia, apakah Palacios akan segera diumumkan? Apakah Palacios akan muncul ya foto-fotonya sambil tanda tangan dan berada di depan lemari trofi? Semoga segera deal ya teman-teman. Ingat loh teman-teman, Mercato akan segera ditutup ya di akhir Agustus, 31 Agustus. Semoga ini bisa segera selesai dan Ausulio bisa memikirkan hal-hal lain ya, bisa memikirkan transfer Inter yang lain. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya, berita yang sangat menggelitik teman-teman. Roma menginginkan Fratesi, kemudian sebagai timbal baliknya Inter akan mendapatkan Cristante dan sejumlah uang. Anjir, ini ya Cristante ditukar sama 2 mendoan aja, belum tentu tukang gorengannya mau. Ini Cristante mau ditukar sama Fratesi, gila kali ya. Kalau menurut jurnalis Calcio, Guaro, dia mengatakan begini teman-teman, Roma tertarik pada Davide Fratesi, tetapi rumor pertukaran dengan Cristante tidak benar. Inter sama sekali tidak tertarik. Fratesi dianggap sebagai pemain yang tidak akan dilepas oleh Inter. Namun sang agen dari Fratesi tetap mencari solusi agar sang klien bisa bermain lebih banyak di musim ini.
Aduh, jangan sampai dilepas teman-teman. Kalau melihat bagaimana Juve bursa transfernya menggila, Atlanta juga begitu. Menurut gue Milan juga bursa transfernya cukup baik. Jangan sampai Inter udah kesulitan membeli pemain, malah ngelepas pemain-pemain pilar. Coba ya kita bayangkan bareng-bareng. Kalau Fratesi kita lepas, tapi kemudian kita mendapatkan Cristante plus uang 35 juta. Teman-teman tergoda nggak? Ini uang 35 juta loh. Lumayan banget. Uang 35 juta ini menurut gua luar biasa banget loh. Bisa kita gunakan untuk membeli striker yang baru tanpa perlu ketergantungan untuk melepas Arnautovic dan Korea. Jadi dengan uang tersebut kita bisa segera membeli striker yang baru. Lalu kemudian Arnautovic dan Korea bisa kita lepas ya, bisa kita terminasi. Kita tidak perlu memikirkan mendapatkan cuan, mendapatkan untung dari penjualan Arnautovic dan Korea karena sudah punya uang 35 juta dari melepas Fratesi. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah lini tengah kita akan baik-baik saja dengan melepas Fratesi? Menurut gue sih akan baik-baik saja karena Fratesi kan sebetulnya juga pemain backup ya, pemain cadangan, rotasi, bukan pemain utama. Dengan masuknya Cristante, berarti 3 pemain gelandang backup kita adalah Aslani, Cristante dan Zielinski atau Mkhitaryan. Menurut gue 3 gelandang ini masih lumayan lah untuk ukuran backup. Jadi untuk di musim ini dengan kita melepas Fratesi dan mendapatkan Cristante, tidak akan ada penurunan yang terlalu signifikan. Tetapi di satu sisi kita mendapatkan uang untuk memperbaiki kualitas di lini depan. Kalau menurut teman-teman gimana? Dan satu lagi, kita juga tidak perlu khawatir tentang regenerasi, tentang masa depan lini tengah kita. Karena di musim depan kita punya klausul untuk bisa membeli kembali Giovanni Fabian dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi untuk lini tengah kita punya solusi instan di musim ini, yaitu Cristante. Dan kemudian di masa depan kita tetap punya Giovanni Fabian yang siap membuat kita melupakan Fratesi. Kalau menurut teman-teman gimana? Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Untuk cerewetan Inter hari ini, Inter telah merilis jersey ketiga untuk musim ini, yang rencananya akan digunakan langsung di partai lawan Atlanta. Ini warnanya kuning ya teman-teman, dengan motif ada aksen di bagian sisi-sisinya ya, di bagian lengan. Wah, ini gue suka banget jujur. Lalu selain itu teman-teman, kita juga sudah punya sponsor bahu yang baru ya. Sebelumnya ada eBay, kemudian yang sekarang adalah Get.io. Ini kalau menurut direktur corporate kita Antonello, dia bilang begini, Get.io akan debut di partai Inter melawan Atlanta. Selama Inter lawan Lecce, Get.io juga akan tampil di papan iklan di pinggir lapangan. Kami semua dengan senang hati menyambut Get.io sebagai mitra di lengan yang baru dari jersey bergengsi kami. Get.io memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industrinya dan memiliki semangat inovatif yang sama dengan kami, sehingga kami akan memiliki visibilitas yang luas di semua kompetisi yang akan kami lalui di musim ini. Kemudian lanjut yang berikutnya lagi, gue akan bacain statement-statement menarik dari konferensi pers pasca pertandingan lawan Lecce. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Kemudian lanjut yang berikutnya lagi, gue akan bacain statement-statement menarik dari konferensi pers pasca pertandingan lawan Lecce. Yang pertama ada dari Presiden Marotta teman-teman. Dia membuat statement yang membuat gue ketar-ketir nih. Marotta bilang begini, setelah Palacio selesai, Inter tidak memiliki rencana lain di bursa transfer ini. Jikapun ada pergerakan di menit-menit akhir, kami pasti akan mengevaluasinya dengan seksama. Wah, sepertinya sudah selesai bursa transfer kita musim ini teman-teman di Palacios ya. Berarti lini depan kita akan bergantung ke 5 pemain. Lautaro Thuram sebagai duet utama. Lalu kemudian kita punya 3 backup, Arnautovic, Taremi, dan juga Korea. Menurut teman-teman, apakah 5 penyerang ini cukup untuk membawa Inter mencetak banyak gol di semua kompetisi musim ini? Lalu kemudian statement yang kedua ada dari Darmian. Dia berkomentar tentang pertandingan lawan Lecce. Dia bilang begini, kami ingin meraih kemenangan pertama kami. Kami tidak berhasil melakukannya dalam debut di musim ini dan kami kecewa. Hari ini kami telah menebus diri kami sendiri dan meraih kemenangan yang baik di depan semua para penggemar. Kami sangat senang. Lalu kemudian Darmian ditanya pendapatnya tentang Hakan Calhanoglu. Darmian bilang begini, dia adalah pengambil penalti yang hebat, tetapi kami juga tahu betapa pentingnya peran Hakan Calhanoglu di tim ini selain untuk mengeksekusi penalti. Dia telah menunjukkannya dan terus menunjukkannya. Lalu Darmian ditanya tentang role-nya di Inter di musim ini. Darmian bilang begini teman-teman, saya berusaha untuk selalu siap, saya berlatih 100%. Ada banyak persaingan di Inter, tetapi ini normal. Sejarah klub mengatakan demikian, bahwa persaingan internal adalah hal yang sehat dan mendorong semua orang untuk memberikan yang terbaik. Mantap.
Lalu kemudian ada dari Hakan Calhanoglu teman-teman. Dia berkomentar tentang pertandingan lawan Lecce. Hakan bilang begini: setelah partai lawan Genoa, kami tetap tenang. Musim ini masih panjang dan penting untuk menang di partai kedua di kandang sendiri hari ini. Pertandingan ini sulit karena bermain di cuaca yang panas dan masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun kami saat ini sudah berada di jalan yang benar. Lalu kemudian Hakan Calhanoglu juga bilang, pelan-pelan kami akan mencapai level yang sama seperti tahun lalu. Kami kurang persiapan di pramusim karena banyak di antara kami yang membela tim nasional dan datang terlambat. Kami saat ini sedang bekerja, sedikit demi sedikit akan mencapai performa terbaik. Aduh, semoga kita bisa mencapai performa terbaik sebelum pertemuan dengan Milan ya. Bahkan bukan sebelum pertemuan dengan Milan nih. Akhir pekan nanti juga kita akan melawan Atalanta yang sangat bagus pemain-pemainnya. Semoga para pemain mengalami peningkatan ya, khususnya dalam hal fisik, dan kita bisa membantai Atalanta. Lalu kemudian Hakan Calhanoglu juga ditanya pendapatnya tentang Darmian. Kalau tadi Darmian berkomentar tentang Hakan, kali ini Hakan yang berkomentar tentang Darmian. Hakan bilang begini: rahasia kami adalah menjadi sebuah tim. Kami selalu bekerja sama demi satu dengan yang lain. Hari ini kesempatan untuk mencetak gol dan menjadi pemain terbaik datang untuk Matteo, dan lain kali kesempatan itu akan datang untuk orang lain. Lalu kemudian juga teman-teman ada statement dari penyerang Iran kita yang tampil baik ya di partai lawan Lecce, Taremi. Dia bilang begini: Porto membuat saya terkenal di kalangan internasional dan saya akan selalu berterima kasih kepada Porto. Namun di sini, di Inter, atmosfernya luar biasa. Ini adalah klub kelas dunia. Porto juga kelas dunia, tetapi di sini sungguh luar biasa suasananya. San Siro adalah salah satu stadion terbaik di dunia. Aduh, gue jadi pengen ke San Siro teman-teman. Kayaknya gue mau bikin family trip aja deh. Kita bikin road trip ya, Ceking Gita Tour de Milano. Teman-teman, kalau gue bikin gitu ada yang mau ikut gak sih? Kita pergi bareng-bareng. Lalu kemudian yang terakhir ada statement dari Simone Inzaghi. Dia bilang begini teman-teman: Anda harus selalu merasa lapar, namun hari ini saya cukup tenang. Para pemain berlatih dengan baik. Ketika melawan Genoa, kami juga sudah terlihat tampil baik. Kami memainkan pertandingan yang bagus, namun kami kebobolan 2 gol yang seharusnya tidak kami dapatkan. Dan hal ini tidak terjadi di hari ini. Lalu kemudian Simone Inzaghi juga berpendapat tentang duet penyerangnya ya, Taremi Thuram. Dia bilang begini: Taremi dan Thuram belum pernah bermain bersama 1 menit pun di dalam karirnya. Saya sangat senang dengan mereka dan saya sangat senang juga dengan apa yang dilakukan oleh Arnaud Taufik di babak kedua. Kami sangat menginginkan Taremi dan dia berintegrasi dengan sangat baik. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, Anda sudah mengomentari Thuram, Taremi dan Arnaud Taufik, Anda belum mengomentari Joaquin Correa. Apa pendapat Anda tentang Joaquin Correa? Lalu Inzaghi bilang begini: dia berlatih dengan sangat baik. Dia adalah pemain Inter dan sebelumnya dia bersama pemain lain juga melakukan pemanasan untuk masuk ke lapangan, namun saya tidak memilihnya. Dia harus terus bekerja dengan baik seperti ini. Joaquin Correa memiliki data fisik dan atletik yang sangat baik selama pramusim. Lalu kemudian jurnalisnya memberikan pertanyaan pamungkas: apakah Anda senang memiliki Joaquin Correa sebagai striker kelima Anda? Lalu kemudian Simone Inzaghi menjawab dengan tegas, tentu saja iya. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan Ceking Gita, nyerewetin apa aja.